ini kita menggunakan pertemuan untuk mata pelajaran biologi. Baik, untuk mengawali kita pada hari ini, kita sesuai dengan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi kali ini Ibu mau Sophia yang bawa doa kita. Untuk pelajaran kita silakan berdiri di sana. Silakan, yuk. Untukkan hati kita berdoa. Bapak saya bahasa Tuhan, Bapak dari dan Bapak kayak hati dari awal hingga akhir Tuhan, Tuhan dengan kami mengajar kita memberikan kita bahas, tidak apa memberikan Tuhan, kami bersyukur kepada Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke materi kita absen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa saja yang tidak hadir? Oke, tunggu sekolah itu. Baiknya semuanya selalu hadir ya, jangan ada yang absen. Biar supaya tidak ketinggalan pelajaran ya. Senyum manis hari ini. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran kita hari ini ya. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran materi yang baru. Masih ingat? Kemarin Ibu janjikan apa pelajaran kita yang baru? Apa? Sistem peredaran. Iya, seperti janji Ibu, kita masuk ke materi yang baru, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum kita mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada manusia, kita ingat dulu kalau pada kita belajar tentang apa? Tentang jaringan. Sudah belajar jaringan kemarin kan? Saya mau sebelum jaringan kita dulu sudah membahas mengenai sel. Ya, masih ingat mengenai sel kan? Jaringan juga sudah. Ingatlah, yang kita pelajari sekarang mengenai sistem pada manusia tidak terlepas dari materi sebelumnya, baik itu sel, baik itu jaringan. Ya, adapun yang menjadi tujuan kita pada hari ini dalam mempelajari sistem peredaran darah adalah sebanyak 4 nanti tujuan yang kita bahas ya. Tujuan yang pertama itu adalah kamu nanti diharapkan bisa menjelaskan struktur jantung pada manusia. Nanti dalam benak kamu nanti gambar jantung harus bisa kamu aku gambar gitu loh. Itu tujuan akhirnya. Oke, yang kedua, nanti kamu bisa membedakan 3 minimal ya. Minimal 3. Apa sih bedanya pembuluh nadi sama pembuluh vena? Iya, itu yang diharapkan. Yang ketiga, kamu juga bisa membandingkan apa sih perbedaan peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar. Jangan kamu kira darahnya darah kecil-kecil, bukan. Terus ada besar-besar, bukan begitu. Nanti kita pelajari. Terus yang terakhir, kamu memiliki pendapat atau bisa berargumen bagaimana sebenarnya sistem peredaran darah manusia. Kenapa dikatakan sistem peredaran darah ya, baik. Itulah yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Nah, kalau begitu, apakah kira-kira pemahaman bermakna yang bisa kita ambil nanti? Nah, pemahamannya adalah kamu bisa menganalisis, menghubungkan pembelajaran kita yang struktur jaringan kemarin pada penyusun organ, terutama sistem sirkulasi. Siapa yang tahu apa itu sirkulasi? Pernah dengar kata sirkulasi? Kan? Iya. Kalau pernah, kira-kira dalam benakmu apa ya sirkulasi? Kok kalian belajarnya sistem peredaran darah? Ya, sirkulasi. Secara bahasa Indonesia, kok sekarang sirkulasi? Coba, siapa bisa yuk? Yuk. Ya. Sistem sirkulasi itu maksudnya sistem peredaran atau sistem perputaran? Sirkulasi, perputaran. Yang lain setuju sependapat nggak? Sependapat. Terus kalau begitu, kalau memang sirkulasi adalah sistem peredaran, terus kira-kira kenapa? Berapa
ada ya. Oke, bagus. Terus kenapa bisa merah ya? Oke, Maya. Karena darah mengandung hemoglobin. Oke, bagus. Berarti sudah ada pemahaman awalnya. Darah itu berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Tapi itu pun, pernah nggak kalian pernah dengar kalau orang yang kekurangan darah itu bisa didonorkan darahnya? Pernah? Apakah kita boleh asal bagi darah? Ya. Tapi warnanya sama-sama merah kok. Kenapa? Alasannya nggak boleh sembarangan. Ya, kalau kan Karena setiap golongan darah memiliki antigen yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan transfusi darah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. iya betul. Jadi nggak boleh sembarangan. Nanti kalau asal sembarangan, yang dia bawa dengan yang kita bawa nggak sejenis. Jadi berlawanan. Ya, itulah yang menjadi dasar pembelajaran kita. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi sistem peredaran darah. Untuk mengawalinya, untuk mengawali materi, kita akan nonton sejenak dulu. Oke, suka nonton? Mau nggak? Mau. Ibu akan kasih film yang menarik tentang materi kita. Tapi jangan lupa, dalam materi ini banyak informasi penting. Sudah, dari informasi penting yang kamu tonton, sebaiknya silakan tulis. Mudah-mudahan nanti pada kerja kamu ada yang bisa kamu tuangkan. Oke, baik, sampai di situ. Sudah ada kira-kira dapat informasi yang bisa kalian terapkan? Sudah? Informasi awal sudah ada kan? Iya. Nah, ya. Oke, berdasarkan video tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Sudah ada informasi awalnya kan? Itu tadi secara kertas untuk lembar kerja kamu sudah ibu bagi, ya. Lembar kerja ibu bagi. Jadi untuk kegiatan kamu ada 3 di sini. Coba lihat ada berapa kegiatan? Ada 3 ya. Oke. Karena itu
untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi sebaiknya ibu bagi saja kelompok. Yang sebelah pinggir ini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di pinggir tembok itu kelompok 3. Jadi yang kelompok 1 mengerjakan kegiatan 1, ya. Kelompok 2 mengerjakan kegiatan 2. Kelompok 3 mengerjakan kegiatan 3. Tapi sebelum mengerjakan kegiatan, ada sebenarnya persoalan yang akan kita bahas. Persoalan yang kita bahas itu sebagai pemicu pemahaman kita. Kita lihat dari slide berikut ya. Nah, karena kalau tidak bisa dibukakan dia slide-nya. Nah, apa pemicunya? Kita perhatikan pemicunya. Yuk coba dulu Pak Ciado yang baca pemicunya yuk. Bila menemukan ada darah segar di kertas toilet, dalam toilet dan tinja sesuai buang air besar. Seusai buang air besar atau BAB, waspadalah Anda dengan wasir atau ambeien. Wasir atau juga hemoroid, kata spesialis beda dari pusat pengobatan wasir modern atau rumah wasir dari dokter Panondang spesialis bedah merupakan gangguan pada anus atau bibir anus akibat pembengkakan yang kadar disertai pendarahan yang disebabkan oleh pembengkakan pembuluh darah. Kondisi ini jelas membuat penderita tidak nyaman. Pembuluh darah apa yang mengalami pembengkakan? Apa yang menyebabkan pembuluh darah tersebut membengkak? Ya, pertanyaannya, pembuluh darah apa yang mengalami pembengkakan? Tapi di videonya sudah ada nggak pembuluh darah? Sudah nggak? Ada. Ada berapa pembuluh darah? 2. Satu pembuluh vena, satu lagi pembuluh arteri. Ya. Pertanyaannya, pembuluh darah apa yang membuat mengalami pembengkakan itu tidak pertanyaannya. Sudah, sebelum bisa kamu jawab ini, coba silakan dulu masuk kita kegiatan 1, 2, dan 3. Biar supaya tidak memakan waktu silakan bentuk kelompok masing-masing. Sudah, semuanya berdiskusi, cari informasinya, lalu ikuti petunjuk. Ada petunjuk kerja di sana, ada kan? Ada Bu. Iya, ikuti petunjuk kerja. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Kertas akan ibu bagikan. Yuk, silakan. Untuk kelompok 1 bolehlah ditampilkan dulu hasilnya ya Pak. Menurut kelompok 2 yang pertama. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Berdirinya kami di depan sini, kami akan presentasikan tentang struktur jantung beserta fungsi. Baik, kami persilakan berteman kami untuk menjelaskan. Struktur jantung.
Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berjumlah 5 orang. Di sini kami akan membahas tentang materi peredaran darah pada manusia. Hasil sajian dari kelompok 2 terutama tentang peredaran darah ya siapa? 1, 3. Baiklah, kami dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana perbedaan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Sekian hasil presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Top 3 siap? Silakan. Oke, kami persilakan kelompok terakhir. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menyampaikan jawaban kami atas brainstorming dan menyampaikan hasil diskusi kami dalam kegiatan kita hari ini. Jadi pada materi ini kami akan memecahkan kasus tentang brainstorming pada liputan brainstorming yang terdapat pada liputan 6.0 Jakarta. Sekian dari hasil diskusi kami akan jawaban brainstorming dan memberikan kesimpulan akan penyusun peredaran darah, kesimpulan akan peredaran darah besar dan peredaran kecil. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti akan kita sambung lagi minggu depan materinya, yaitu untuk membicarakan bagaimana proses pembekuan pada darah. Pernah lupa nggak? Pernah kan? Iya. Keluar darah terus kah atau bisa sembuh? Bisa sembuh. Tapi dengan catatan harus luka yang kecil, kan nggak mungkin luka yang besar. Ya. Terus kita akan belajar bagaimana proses pembekuan darah. Yang berikut gangguan atau kelainan yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah pada manusia. Itu akan kita pelajari nanti minggu depan. Jadi ibu harap kalian tetap semangat, tidak malas belajar, dari rumah sempatkan baca buku biar supaya mudah nanti memahami materi untuk pelajaran selanjutnya. Oke, baik, sebelum kita tutup, ibu mau coba dulu lihat bagaimana
hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kamu coba kerjakan dulu hasil pembelajaranmu hari ini, apakah sudah berhasil atau tidak. Ya, berhasil atau tidak, tapi dengan catatan silakan kembali ke tempat posisi duduk semula. Baik, sekarang kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu berdoa. Terus kita berdoa, amin. Terima kasih buat semuanya.